Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kita cek dulu tingkat kebahagiaannya pada bahagia kemarin. Kenapa tidak bahagia? Ada yang tidak bahagia? Angkat tangan yang tidak bahagia. Kenapa? Putus dengan cowoknya. Angkat tangan yang sedang bahagia. Yang bahagia? Dua orang. Semuanya tidak bahagia atau biasa aja? Biasa aja. Baik. Kenapa ditanya bahagia atau tidak? Ada yang tahu kenapa harus ditanya dulu bahagia atau tidak? Tidak tahu. Karena kalau keadaan hatinya sedang senang atau bahagia, itu mudah untuk mencerna ilmunya. Jadi kalau sedang dongkol, hatinya sedang tidak bahagia, itu sulit mencerna semua materi yang akan diberikan. Jadi semoga kita hari ini kita tekadkan hatinya untuk bahagia, siap ya? Tekadkan atau niatkan untuk menerima materi hari ini, oke? Siap? Baik, kita mulai. Perkenalan dulu. Perkenalkan yang belum kenal sama Bapak. Perkenalkan nama Bapak Didi Solahuddin. Didi Solahuddin. Enggak ada namanya. Bapak lulusan dari Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Dia orang di sini tahu Universitas Siliwangi, Unsil. Lulusan Teknik Informatika. Makanya menjadinya informatika. Kemudian kalau alamat itu dari Tangerang, jauh dari sana. Kenapa di sini? Dan takdirnya di sini. Sudah segitu aja ya perkenalannya. Ada yang ingin ditanyakan? Status sudah punya anak 1, istri baru 1. Kita akan membahas tentang artificial intelligence. Tahu artinya? AI. Kalau di Sunda apa? Apa itu artificial intelligence? Tahu? Kecerdasan artifisial. Tahu? Pernah mencoba? Apa? ChatGPT. Ada lagi? Depsi, Meta. Banyak ya, banyak yang sudah mencoba. Nah, kita akan mempelajari hari ini tentang apa saja pengertian kecerdasan artifisial atau AI ini, ya. Definisinya, AI ini sistem atau mesin yang memiliki kecerdasan manusia. Jadi mesin yang mampu berpikir seperti manusia. Kalau waktu kita kelas 9 pernah belajar berpikir komputasional. Ingat? Ingat ya? Itu dulu kita belajar tentang apa? Masih ingat tidak? Cara manusia berpikir secara komputer. Nah sekarang kebalikannya, kalau AI adalah mesin yang berpikir seperti manusia. Kemudian contoh AI, tuh, contoh AI. Kalau bahasa Inggrisnya AI, kalau kita bisa panggilnya AI aja ya. Contohnya di sekitar kita ada Google Search. Pernah coba Google Search? Sering kan ya? Mencoba mencari informasi dari Google Search. Kemudian ChatGPT pernah? Kemudian Google Translate. Sering ya. Kemudian rekomendasi YouTube. Pasti. Dan asisten suara seperti Google Assistant, Siri ya, Siri dan Siri ya, Siri bukan Siri. Kita lanjutkan. Ini adalah AI in daily life. Artinya apa? AI dalam kehidupan sehari-hari. AI dalam kehidupan sehari-hari yang pertama ada di bidang pendidikan. Yang pertama itu ada chatbot untuk tanya jawab materi.
chatbot ini apa sih? Kayak ChatGPT, kayak apa lagi? Gemini, Meta. Fungsinya seperti apa? Fungsinya adalah untuk tanya jawab. Jadi kalau kalian mencari bertanya kepada berupa bentuknya chat, itu bisa disebut dengan chatbot. Kemudian pendeteksi plagiarisme. Tahu plagiat? Apa plagiat? Meniru. Nah, ini biasanya digunakan ketika kalian sudah di perkuliahan untuk menulis skripsi. Nah, skripsi ini dicek plagiarismenya. Kalau misalkan lebih dari 10% ke atas, itu tidak akan diterima skripsinya. Kenapa? Karena ini berarti banyak atau lebih ke copy paste dari karya orang lain gitu. Makanya ini sangat penting dalam perkuliahan. Kemudian yang ketiga adalah penyesuaian materi sesuai kemampuan siswa. Nah, ini biasanya digunakan oleh guru-guru seperti guru-guru yang di sini SMP maupun SMA itu bisa menggunakan kolaborasi dengan AI untuk membuat sebuah pembelajaran. Yang kedua adalah bidang kesehatan. Bidang kesehatan yang pertama adalah diagnosa penyakit dari hasil scan. Nah, kalau dulu, zaman dulu itu kita mendiagnosa penyakit gimana? Misalkan ada yang sakit hati. Sakit hati apa? Liver. Ya liver, sakit hati kan? Bukan sakit hati yang karena yang lain ya. Sakit hati liver. Liver itu kan ada diagnosanya, apa aja gejala-gejalanya. Nah, itu dilakukan oleh manusia dulunya menggunakan data-data yang sudah ada. Jadi mencari dulu data-data yang sebelumnya, data-data dari orang yang sudah terinfeksi atau terkena penyakit dari liver, kemudian dicontohkan atau disamakan dengan gejala yang saat ini. Nah, kalau sekarang dengan adanya AI, kita tidak perlu mencari data yang sebelum-sebelumnya. Langsung aja, ini gejalanya seperti ini. Gejalanya misalnya sakit perut bagian kanan. Kemudian dimasukkan ke dalam AI, nanti dia akan memproses ini adalah gejala dari liver atau tipes atau yang lain. Makanya ini dalam bidang kesehatan sangat berpengaruh. Selanjutnya adalah dalam bidang industri dan bisnis. Yang pertama, robot produksi di pabrik. Pernah lihat robot produksi? Gimana? Di TV. Ya, robot produksi ini dulunya kalau kita masih kecil itu orang tua kita itu bekerja di pabrik sebagai produksi. Jadi memproduksi barang-barang. Nah, sekarang akan digantikan oleh robot. Ini salah satu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada bidang transportasi, mobil otonom. Artinya mobilnya otomatis, nggak ada drivernya. Jadi nanti bakal ada penghilangan dari apa? Pekerjaan seseorang. Jadi pekerjaan yang sebagai driver nantinya akan menghilang karena tidak akan ada lagi yang driver sekarang, otomatis dari bidang AI. Kemudian yang selanjutnya adalah bidang seni dan kreativitas. Nah, ini Bapak pernah nyobain membuat lagu dari AI. Kalian ada yang pernah mencoba membuat lagu dari AI? Itu menggunakan apa? Toolsnya Suno. Nah, itu kalian tinggal mendeskripsikan saja pengen mau musik yang seperti apa, itu langsung akan muncul musiknya. Nah, ini yang bidang seni dan kreatif. Kemudian keamanan dan pengawasan. Sekarang CCTV sudah bisa bergerak oleh AI. Jadi AI bisa melihat wajah seseorang itu siapa. Jadi tanpa harus melihat kita ini siapa ya, kalau gelap itu bisa ketahuan. Nah, ini Mbak, gimana aja ini? Potensial of AI. Artinya
potensi masa depan dari AI. Potensinya dari AI yang pertama adalah AI akan menggantikan tugas berulang manusia. Contoh tugas berulangnya adalah seperti apa? Tugas berulang itu seperti apa? Contohnya kalau di dalam mengajar itu pasti perulangan setiap ke kelas lain dan ke kelas yang lain akan sama materinya. Nah ini bisa jadi digantikan oleh AI. Jadi anak-anak atau kalian akan fokus kepada laptop yang berupa AI. Tinggal melihat saja materinya yang akan dijelaskan oleh AI. Jadi guru itu akan cuma sebagai instruktur saja, pengarah saja. Kemudian yang kedua, tutor berbasis AI dan sistem pembelajaran personal akan merevolusi dunia pendidikan. Tentunya dengan adanya AI, si tutor ini akan lebih gampang dan mudah diakses. Yang ketiga, AI mempercepat proses penemuan obat dan penulisan genomik. Ini kalau dalam kedokteran. Yang keempat adalah algoritma pembelajaran mesin membantu dalam pemodelan iklim dan eksplorasi luar angkasa. Jadi nanti kedepannya ke luar angkasa itu tidak perlu orangnya ke sana, tapi kita hanya perlu menanyakan kepada AI. Selanjutnya, ini adalah AI populer dan fungsinya. Yang pertama GPT, ini yang sering digunakan, itu menjawab pertanyaan, membuat teks dan membantu ide kreatif. Yang kedua ada Suno AI yang tadi membuat musik. Yang ketiga Gemini, ini hampir sama dengan ChatGPT ya, menjawab pertanyaan. Kemudian ada Midjourney membuat gambar dari deskripsi. Selanjutnya DALL-E membuat dan mengedit gambar dari teks. Google Translate ya udah biasa, Siri, Google Assistant, Grammarly. Nah ini Grammarly sering digunakan untuk yang membuat novel ataupun puisi, jadi bisa memeriksa tata bahasa. Jadi Grammarly ini tata bahasanya, kalau misalkan ada yang typo atau typo ya, itu bisa terdetek oleh dia. Kemudian Runway ML, ini editing video otomatis. Ini Bapak tadi nyobain ya semalam. Jadi kalian tinggal masukin teksnya saja, nanti otomatis akan menjadi video. Belum? Selanjutnya adalah impact-nya. Apa impact? Imbasnya, pengaruhnya. Ya, menimbulkan kekhawatiran tentang penggantian pekerjaan. Tadi di dalam kedokteran, tentunya ini dokter akan terpengaruh. Bisa saja dokter tergantikan oleh AI. Jadi karena fungsi dokter, kalian pernah ke klinik atau ke puskesmas? Pernah? Kalau sakit, apa saja yang ditanyakan oleh dokter? Keluhnya, ya, gejalanya seperti apa? Kemudian si dokter nanti akan akumulasi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, terus mengarahnya ke mana, ke penyakit mana. Nah ini si AI itu bisa seperti itu sekarang, dan pastinya nanti akan menggantikan pekerjaan seperti dokter dan lain-lain. Kemudian privasi data, ini privasi data kita sudah tidak aman lagi karena data kita ini sudah tersebar kemana-mana. Yang selanjutnya adalah bias dalam pengambilan keputusan. Apa bias? Bukan bias ya? Bias itu artinya pengambilan keputusan dari misalkan ChatGPT maupun
Gemini itu tidak selamanya benar. Jadi ketika kalian nanya ke ChatGPT itu harus kalian periksa dulu karena belum tentu dia itu benar. Itu yang namanya bias. Kemudian pentingnya pengembangan AI yang etis dan adanya kerangka regulasi. Pengembangan AI yang etis itu maksudnya adalah diimbuhi dengan dasar atau tata krama, etika dalam diri kita. Artinya, ketika kita menggunakan AI, kita misalkan membuat sebuah gambar atau video, itu tidak boleh menyatakan bahwa ini buatan saya. Itu etikanya, karena ini adalah buatan AI. Jadi kalian bisa menyimpulkan bahwa ini adalah kolaborasi antara saya dan AI. Itu boleh. Itu yang disebut dengan ini conclusionnya. Kecerdasan buatan telah tertanam kuat dalam kehidupan modern, menawarkan banyak manfaat, menghadirkan tantangan. Setelah conclusion, kita akan ada yang namanya LKPD. Tahu LKPD? Apa tuh? Di lemes. Oke, lomba kerja peserta didik. Ini ada yang mau itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Baik, kita bagi menjadi 5 kelompok. Karena ini harus dikasih ada 2. Kita bagi 4 kelompok saja. Kita hitung dari sini ke sana. 1, 2, 3, 4 begitu. Ini. Kalau mau yang tidak bawa laptop silakan mengikuti yang bawa laptop saja. Satu kelompok 4 orang atau 5 orang. Ya. Tugasnya adalah baik, silakan dipilih dulu kelompoknya. 4 sampai 5 orang. Silakan dipilih kelompoknya dulu, kemudian duduk per kelompok. Sudah per kelompok.
Baik. Jadi anaknya lagi kan ada berlima. Sumpahnya kita juga banyak yang benar. Berlima. Ya. Ya. Sudah per kelompok. Bentar, Mana lagi? Kamu kemana? Baik, sudah simak ya kelompoknya. Kita hitung dulu. Ini kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, kelompok lima. Oke, deal ya. Istirahatnya nanti setelahnya aja. Sebentar. Baik, ini petunjuk pengerjaannya. Setiap kelompok akan mendapatkan satu studi kasus tentang penggunaan AI. Kemudian baca studi kasusnya dengan cermat, lakukan simulasi penggunaan AI tersebut. Jadi nanti kalian misalkan disuruh menggunakan ChatGPT, kalian buka ChatGPT, gunakan sesuai arahannya. Kelompok boleh ikut kemana aja? Ke kelompok 5 boleh. Nah, kemudian nanti akan dipresentasikan hasil solusi kelompok secara singkat. Untuk kelompok 1 adalah studi kasus yang pertama, yang ChatGPT. Ini studi kasus yang kelompok pertama. Silahkan diingat ya? Ditulis atau ditulis dulu? Dibuka aja. Ini kelompok 1 yaitu menggunakan ChatGPT. Penjelasannya adalah untuk kelompok 1 ya. Rani adalah siswi kelas 10 yang sedang mengikuti lomba pidato bahasa Inggris yang kesulitan menyusun teks pidato. Jadi nanti kalian yang kelompok 1 itu membuat sebuah pidato dengan judulnya seperti itu di ChatGPT. Hasilnya kalian tuliskan atau buat sebuah dokumen seperti itu. Yuk. Baik, untuk kelompok 2 studi kasusnya adalah menggunakan Suno AI. Nah, ini kalian akan membuat lagu untuk perpisahan sekolah. Kalian membuat lagu dan
musik lagu dengan suara. Biasanya diambil. Iya, nanti dipresentasikan berupa lagunya. Oh, ini. Nah, itu tentang perpisahan sekolah, ya. Kemudian yang kelompok Bentar, Pak. Loh? Kelompok 3. Nah, kelompok 3 kalian akan menggunakan Grammarly. Grammarly sedikasnya adalah Bima menulis esai bahasa Inggris untuk tugas sekolah tentang teknologi di masa depan. Namun ia khawatir banyak kesalahan. Jadi yang pertama, kelompok 3 itu membuat sebuah esai bahasa Inggris tentang teknologi di masa depan. Kemudian esai tersebut kalian coba menggunakan Grammarly untuk memeriksa ejaannya. Mana saja yang benar dan mana saja yang salah. Nanti kalian buka di situs Grammarly. Oke? Ya. Boleh yang masuk satu sekali lagi. Masuk satu. Yes, bahasa Inggris kan itu lomba bahasa Inggris. Sudah. Yang kelompok tadi E3 sudah. Ya. Ya, kelompok 5 nanti sama dengan kelompok 4. Nah, untuk kelompok 4 dan kelompok 5, kelompok 4 dan kelompok 5 kasusnya sama, yaitu membuat video teaser acara pensi sekolah menggunakan Runway ML. Jadi toolsnya adalah Runway ML. Jadi kelompoknya mana kelompok 4 dan kelompok 5 menggunakan Runway ML itu membuat video teaser. Tahu teaser? Tahu? Acara pensi sekolah. Nah, jadi nanti kalian tinggal membuat storyboardnya doang. Tahu storyboard? Ceritanya doang. Ceritanya kalian masukkan ke dalam Runway ML. Nanti Runway ML ini akan mengkonversi menjadi video. Simpel. Esainya boleh pakai ChatGPT. Kirim dulu aja nanti ke email Bapak. Menit beres. Boleh diselesaikan belajar.
misalkan dari ChatGPT akan menampilkan hasil teksnya seperti apa, kemudian Suno akan mendengarkan atau memainkan lagu yang telah dibuat dan yang lainnya juga sama. Nah, untuk kali ini kita cukupkan dan untuk sekarang cukup dari Bapak. Nanti kalau ada